Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dari Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, bidang ilmu kesehatan reproduksi. Video ini sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu Tridharma tersebut adalah melakukan pengajaran. Saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah. Ada mata kuliah umum dan juga ada beberapa mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah umum, saya dipercaya mengampu Biomedik 1, Biomedik 2, Kehumasan, Ilmu Sosial Dasar, dan Dasar Kespro KIA. Sementara untuk mata kuliah pilihan, saya mengampu Kesehatan Reproduksi Lansia, Kesehatan Reproduksi Usia Reproduktif, Manajemen Kesehatan Reproduksi pada Bencana, dan Administrasi Mutu Layanan Kesehatan Reproduksi. Pada video kali ini, saya mengambil salah satu mata kuliah pilihan, yaitu Kesehatan Reproduksi pada Lansia. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil, yaitu semester 5, bidang ilmu kesehatan reproduksi, program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi Lansia terdiri dari 2 SKS teori. Izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, materi pembelajaran dan sistem pembelajaran, dan metode penilaian pembelajaran dalam mata kuliah Kesehatan Reproduksi Lansia. Deskripsi singkat mata kuliah Kesehatan Reproduksi Lansia. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi lansia, konsep komponen dalam kesehatan, lingkup kesehatan, faktor pelindung serta faktor resiko, perubahan dan perkembangan yang dialami sistem reproduksi, permasalahan yang berhubungan dengan sistem reproduksi, indikator kesehatan reproduksi lansia, perkembangan psikologi pada kesehatan reproduksi lansia, kesehatan reproduksi lansia dan media, pendidikan kesehatan reproduksi, konseling kesehatan reproduksi, gizi lansia menuju kesehatan reproduksi yang sehat, program kesehatan reproduksi lansia, pelayanan kesehatan reproduksi, dan keterlibatan LSM, serta pendekatan dan kerangka pikir dalam kesehatan reproduksi lansia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu capaian pembelajaran program studi dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran program studi terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Di mana untuk capaian pembelajaran sikap, di sini mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian, untuk keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau mengimplementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran mandiri. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat dan juga mampu merumuskan solusi masalah kesehatan tersebut dengan pendekatan problem solving cycle, serta mampu menggerakkan dan mampu mengedukasi masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Dalam capaian pembelajaran pengetahuan, program studi, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teori untuk memahami budaya lokal,
melakukan pemberdayaan masyarakat, serta memahami konsep dan teori dasar-dasar dari ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 14 capaian. Yang pertama, mampu mengidentifikasi tentang konsep komponen dalam kesehatan reproduksi lansia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tentang kesehatan reproduksi lansia. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi tentang lingkup kesehatan reproduksi, baik itu faktor pelindung dan juga faktor resiko. Yang keempat, mampu mengidentifikasi tentang perubahan dan perkembangan yang dialami sistem reproduksi lansia. Yang kelima, mampu mengidentifikasi tentang permasalahan yang berhubungan dengan sistem kesehatan reproduksi. Yang keenam, mampu mengidentifikasi tentang indikator kesehatan reproduksi lansia. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi tentang perkembangan psikologi pada kesehatan reproduksi lansia. Yang kedelapan, mampu mengidentifikasi tentang cash flow lansia dan media. Yang kesembilan, mampu mengidentifikasi tentang pendidikan kesehatan seksual untuk lansia. Yang kesepuluh, mampu mengidentifikasi tentang konseling kesehatan reproduksi lansia. Yang kesebelas, mampu mengidentifikasi tentang gizi lansia menuju reproduksi sehat. Yang ke-12, mampu mengidentifikasi tentang program cash pro lansia di Indonesia. Yang ke-13, mampu mengidentifikasi tentang pelayanan cash pro lansia dan keterlibatan LSM. Dan yang terakhir, yang ke-14, mampu mengidentifikasi tentang pendekatan dan kerangka pikir dalam cash pro lansia. Mata kuliah ini diharapkan bermanfaat untuk mahasiswa dalam mengidentifikasi tentang perkembangan siklus kehidupan, terutama perkembangan kesehatan reproduksi lansia. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengembangkan satu ide studi atau penelitian yang berkaitan dengan perkembangan atau pengelolaan program kesehatan reproduksi, terutama cash pro lansia. Selanjutnya, mahasiswa paham tentang konsep, komponen, indikator dalam cash pro lansia, perkembangan psikologi pada lansia, pengetahuan seksual, dan program kesehatan lansia di Indonesia. Yang terakhir, mahasiswa dapat memahami dan menguasai cash pro lansia itu sendiri. Materi pembelajaran mata kuliah kesehatan reproduksi lansia terdiri dari konsep dan komponen lingkup dalam kesehatan reproduksi lansia, faktor pelindung serta faktor resiko dalam cash pro lansia, perubahan dan perkembangan lansia serta permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi lansia dan kelangsungan hidupnya, indikator kesehatan reproduksi lansia, perkembangan psikologi pada lansia, cash pro lansia dan media, kesehatan gizi lansia menuju reproduksi sehat, pendidikan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi untuk lansia, konseling kesehatan reproduksi lansia, gizi lansia, program kesehatan reproduksi lansia di Indonesia, pelayanan cash pro lansia dan keterlibatan LSM dalam cash pro lansia, serta pendekatan dan kerangka pikir dalam cash pro lansia. Sistem pembelajaran dilakukan secara daring melalui LMS, fkm.island.punan.ac.id dan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa yang diawali dengan pembukaan oleh dosen dan dilanjutkan sesi diskusi oleh mahasiswa, di mana pembelajaran ini berbasis dengan masalah. Agar capaian pembelajaran dapat tercapai, diberikanlah tugas dan juga PR. Sistem penilaian terdiri dari penilaian proses dan penilaian hasil. Untuk penilaian proses dibagi menjadi penilaian interpersonal dan juga penilaian intrapersonal yang masing-masing 10%. Jadi untuk penilaian proses ini ada 20%. Sementara untuk penilaian hasil terdiri dari kehadiran 10%, tugas atau praktik 10%, UTS 30% dan UAS 30%. Berikut cuplikan pengajaran daring yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistemnya nanti masing-masing kelompok itu membuat PowerPoint dan juga
bukan proposal ya, laporan. Nah, itu nanti setiap pertemuannya itu dikumpulkan. Jadi kita penyajiannya lewat Zoom seperti ini. Hanya waktu 15 menit saja, tidak perlu lama-lama. Kemudian nanti untuk diskusinya itu kita ke Island. Kuliah daring ini kalau bisa sih 100% ya kalian mengikuti semuanya. Zoom mengikuti, kemudian nanti di Island-nya mengikuti, kalau ada kelompok nanti juga mengikuti. Kemudian untuk penilaiannya, ini banyak sekali penilaian, izin share ya. Lihat belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Iya, Bu, sudah, Bu. Ini nanti RPS-nya bisa kalian lihat juga di Island. Nah, untuk penilaiannya, sistem penilaian. Nah, ini adalah sistem penilaian kita selama 1 semester ini. Untuk UTS dan UAS itu masing-masing 30% diambil nilainya. Kemudian selama proses di sini meliputi ini ya, interpersonal skill kalian dalam berpikir analitis, menyampaikan pendapat atau menyampaikan argumen. Kemudian kerja kelompoknya, kerja dalam timnya, dan komunikasi lisannya dalam kelompok itu masing-masing 5%. Ditotalkan sekitar 20% itu untuk proses. Kemudian dari tugas kelompok itu sendiri, ini tugas atau praktek ini dari penilaian tugas yang dikirimkan. Nah, itu 10%. Nah, absensi di sini 10%. Kalau seandainya kalian 100% masuk, nah itu bisa 10% diambil dari absensi, begitu. Ini untuk kriteria penilaiannya. Jadi saya harapkan benar-benar teman-teman itu terutama hadir dulu lah, kemudian absen, kemudian nanti selama proses diskusi itu bisa aktif seperti itu. Oh ya, untuk materinya ini sudah ada ya, nanti masing-masing yang harus dicari. Ini sebagai contoh saja. Untuk kelompok pertama nanti ini mengenai konsep dan komponen-komponen dan lingkup dalam kesehatan reproduksi lansia. Nah, di sini kita nanti yang dibahas adalah mengenai konsepnya, kemudian komponen lingkupnya pada individu, pada pasangan, pada rumah tangga, keluarga, komunitas, institusi, dan masyarakat. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, pertemuan kita saya cukupkan. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian sediakan untuk pertemuan pertama kita. Sampai jumpa lagi di Island, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih. Oke. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah kembali lagi kita melakukan pertemuan kedua untuk mata kuliah kesehatan reproduksi pada lansia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai komponen-komponen, pengertian, dan juga beberapa faktor terkait dengan kesehatan reproduksi lansia. Nah, untuk materinya itu yang dikirimkan dari kelompok 1 sudah Ibu masukkan ke dalam Island. Nanti kita selama Zoom meeting ini hanya membahas atau memaparkan dari hasil kelompok 1 saja. Untuk selanjutnya, kalau ada diskusi dan pertanyaan nanti kita lanjutkan di dalam room Island. Di sana sudah Ibu berikan slot untuk diskusi di forum. Nanti bisa kita berpindah ke sana. Kurang lebih pelajaran kita untuk hari ini 1 jam saja. Kalau kita mulai dari jam 3, mudah-mudahan jam 4 kita sudah selesai. Nah, untuk pemaparan materi dari kelompok 1, apakah sudah bisa di-share screen untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep dan komponen-komponen dan
dalam kesehatan reproduksi lansia yang beranggotakan Yurmalisa Kurnia, Sarah Gusteri Konabila, Siti Mutiara Afifah, dan Fareka Kulit. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh Lisa. Kepada Lisa disilahkan. Baiklah, konsep kesehatan reproduksi lanjut usia. Yang pertama, definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi menurut Kemenkes RI 2015 adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Pembagian dari kelompok usia lanjut menurut Departemen Kesehatan RI terbagi atas 4. Yang pertama, masa sterilitas atau menjelang usia lanjut, yaitu 45 tahun sampai 54 tahun. Yang kedua, masa prasenium atau lanjut dini, yaitu usia 55 tahun sampai 64 tahun. Yang ketiga, masa senium atau usia lanjut, lebih dari 65 tahun. Yang keempat, lansia beresiko tinggi, yaitu 70 tahun. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pembagian kelompok usia lanjut itu ada 3. Yang pertama, usia lanjut dini antara 60 tahun sampai 74 tahun. Yang kedua, usia tua yaitu 75 tahun sampai 89 tahun. Yang ketiga, usia sangat lanjut yaitu lebih dari 90 tahun. Selanjutnya, kesehatan reproduksi usia lanjut, yaitu ada istilah menopause. Menopause itu adalah berhentinya kemampuan reproduksi perempuan. Biasanya terjadi pada usia 40-an atau awal 50-an, yang menandakan akhir dari fase subur kehidupan seorang perempuan. Yang kedua, ada antropos. Istilah antropos itu ada pada laki-laki yang masih merupakan suatu hal yang baru dan belum terbiasa didengar. Bahkan sebagian orang meragukan adanya keluhan yang timbul berkaitan dengan penurunan fungsi hormon androgen pada laki-laki yang berusia di atas 55 tahun. Yang ketiga, gangguan seksual. Seks sering dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibahas pada masa lanjut usia. Namun hal ini perlu didiskusikan agar mendapatkan pemahaman yang benar. Kemampuan hubungan seksual dapat bertahan sampai orang mencapai lansia dengan tingkat penurunan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada komponen usia lanjut. Melengkapi siklus kehidupan keluarga, komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi, misalnya menopause atau andropause. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui screening keganasan organ reproduksi, misalnya kanker rahim pada wanita, kanker prostat pada pria, serta pencegahan defisiensi hormonal dan akibatnya seperti kerapuhan tulang dan lain-lain. C. Kebutuhan usia lanjut. Yang pertama, perhatian pada masa menopause dan atau andropause. Yang kedua, perhatian pada penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan mobilitas, osteoporosis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, deteksi dini kanker leher rahim dan kanker prostat. Seksualitas dalam usia lanjut. Yang pertama, merupakan hal yang penting dalam perawatan lansia. Yang kedua, semua lansia baik sehat ataupun lemah perlu mengekspresikan perasaan seksualnya. Seksualitas meliputi cinta, kehangatan, saling membagi, dan sentuhan, bukan hanya melakukan hubungan seksualnya oleh Sarah. Selanjutnya yang D, program kesehatan reproduksi lanjut usia. Yang pertama yaitu peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan bagi lansia di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan yang santun. Yang kedua, peningkatan dan pemantapan
pemantapan upaya rujukan bagi lansia melalui pengembangan poloklinik geriatrik terpadu di rumah sakit. Yang ketiga, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan lanjut usia melalui posyandu lansia. Yang selanjutnya, nomor 4, pengembangan dan pemberdayaan lansia dalam kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nomor 5, peningkatan mutu perawatan kesehatan bagi lansia dalam keluarga melalui home care dan long term care. Yang keenam, perlambatan proses degeneratif melalui penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lansia baik fisik maupun kognitif. Yang terakhir, peningkatan kemitraan dengan lembaga swasta, profesi, LSM, dan lembaga pendidikan dan penelitian. Yang kelima ada situasi lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Nah, ada beberapa karakteristik lansia yang perlu diketahui untuk mengetahui keberadaan masalah kesehatan lansia. Nah, yang pertama ada jenis kelamin. Di Indonesia, lansia lebih banyak perempuan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, yang B, status perkawinan. Status masih pasangan lengkap atau sudah hidup janda atau duda akan mempengaruhi keadaan kesehatan lansia, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut jenis kelamin, pola status perkawinan penduduk lansia laki-laki berbeda dengan perempuan. Lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati, sedangkan lansia laki-laki lebih banyak berstatus kawin. Hal ini juga disebabkan karena harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan harapan hidup laki-laki. Nah, yang ketiga ada living arrangement. Misalnya keadaan pasangan, yaitu tinggal sendiri atau tinggal bersama keluarganya. Di sini juga ada istilah angka beban tanggungan, yaitu adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif dan banyaknya orang yang termasuk umur produktif. Nah, di sini angka tersebut menggambarkan beban orang usia produktif yang menanggung orang dengan usia yang tidak produktif. Selanjutnya, kondisi kesehatan. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan yang negatif. Artinya, semakin rendah angka kesakitan, maka menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik. Nah, karakteristik yang terakhir adalah lanjut usia sehat berkualitas yang mengacu pada konsep active aging WHO, yaitu proses penuaan yang tetap sehat secara fisik, sosial, dan mental, sehingga dapat tetap sejahtera sepanjang hidup dan tetap berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sebagai anggota masyarakat. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan dapat dilanjutkan di Island. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali pemaparannya. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat juga di iLab, sudah Ibu tampilkan juga. Nah, mungkin ini nanti sebelum kita lanjut ke iLab, ini ada beberapa catatan yang nanti bisa ditambahkan oleh kelompok. Nanti setelah ditambahkan oleh kelompok dikirimkan ke Ibu, nanti Ibu masukkan ke dalam iLab ya. Nah, catatan tambahan ini bisa dicatat dulu. Ini ditambahkan mengenai yang pertama bedanya tadi kan di kelompok itu baru perbedaan lansia menurut usianya ya, kemudian menopause dan androposnya. Nah, itu silakan ditambahkan nanti bedanya lansia ini dengan geriatri, karena kan nanti kita ke belakang ke pertemuan-pertemuan berikutnya itu ada membahas mengenai penyakit-penyakit yang ada pada lansia. Nah, coba nanti ditambahkan mengenai geriatrinya dulu untuk melengkapi. Kemudian mengenai proses menua, karena untuk proses menua itu kan banyak sekali faktornya ya. Ada 8 faktor. Nah, itu nanti bisa ditambahkan lagi sebagai tugas tambahan untuk kelompok. Proses menua itu teorinya apa saja, ada 8.
Kemudian untuk komponen-komponennya, di yang kelompok tampilkan itu komponen belum mencakup semuanya ya. Nanti komponennya bisa ditambahkan perubahan fisik yang terjadi pada lansia, kemudian perubahan psikologisnya, kemudian secara umum penyakitnya tadi sudah ada, nanti bisa ditambahkan juga di sini penyakit atau kesehatan yang terjadi pada lansia, perubahan kesehatannya seperti apa, kemudian perubahan pada pekerjaannya, kemudian keluhan-keluhannya yang terjadi pada lansia, kemudian dukungan untuk lansia. Dukungan itu nanti menyangkut ke pada individu, kemudian peer, pasangan, rumah tangga, keluarga, komunitas, dan instansi. Karena tadi belum dibahas ya, sementara kita di RPS kan diminta untuk ke situ. Nanti coba ditambahkan yang itu. Kemudian tentang tadi program sudah ada ya, program sudah ada. Kondisi tadi juga sudah dibahas kayak itu. Jadi itu tambahannya nanti setelah Ibu baca mengenai teorinya. Nah, setelah ini kita lanjut ke Island. Nanti di Island Ibu harapkan semuanya berpartisipasi ya. Di forum Ibu harapkan teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya. Gitu. Nah, sangat-sangat bagus sekali untuk kelompok 1 pada pertemuan yang kedua ini untuk pemaparan materinya. Kita berikan applause dulu untuk kelompok 1. Oke. Kalau ini kita sudah selesai pemaparan di sini, kita lanjutkan ke Island. Bisa dibuka Islandnya dan dipersilahkan meninggalkan room meeting. Sampai ketemu di Island, terima kasih. Berikut adalah LMS untuk perkuliahan daring melalui fkm.island.unan.ac.id. Berikut tampilan layar awal untuk mata kuliah kesehatan reproduksi lansia. Nah, ini adalah forum diskusi kelompok yang sudah disiapkan oleh dosen. Nah, ini adalah sesi diskusinya. Lalu kita ambil salah satu dari diskusi ini. Nah, ini pertama kali dibuka oleh dosen, lalu dilanjutkan oleh kelompok untuk bisa memberikan kesempatan diskusi dengan kelas. Lalu terjadilah di sini sesi diskusi antara kelompok dan juga penanya yang ditanggapi oleh dosen. Jadi setiap ada pertanyaan, terus setiap ada tanggapan, dosen selalu menanggapi. Sampai jam perkuliahan berakhir. Demikian video saya dalam mata kuliah kesehatan reproduksi lansia. Semoga bermanfaat. Saya izin undur diri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.